Tulang penyusun rangka tubuh manusia. Perkenalkan, nama saya Ibtu Agus Radia Yoganayaka, nomor absen 25. Di sini saya akan membahas tentang tulang dan rangka. Tulang dan rangka. Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler, dan rangka gabungan tulang yang membentuk sistem gerak rangka yang merupakan alat gerak pasif bagi semua manusia. Perkenalkan, saya Ari. Saya di sini akan membahas tentang susunan rangka dan fungsi rangka manusia. Selanjutnya ada fungsi rangka. Fungsi rangka dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada sebagai alat gerak pasif, yang kedua ada menegakkan dan menopang badan, yang ketiga ada melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, yang keempat ada memberi bentuk tubuh, yang kelima ada tempat meletakkannya otot-otot rangka, dan yang keenam ada tempat pembuatannya sel darah merah dan putih. Susunan rangka manusia. Susunan rangka manusia terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangka aksial, rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, yaitu ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Di sebelah saya di sini ada foto rangka aksial, bisa dilihat. Yang kedua ada rangka apendikular, rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, yaitu yang pertama ada tulang bahu, tulang tangan, telapak tangan, tulang panggul, tungkai, dan telapak kaki. Di sebelah rangka aksial di sini juga ada foto rangka apendikular, bisa dilihat teman-teman. Saya Ikomang Pertama Putra, nomor absen 6. Saya akan membahas mengenai susunan tulang manusia. Susunan tulang manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Kita akan membahas satu-satu, mulai dari yang pertama, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipih. Tulang tengkorak dibedakan menjadi 2, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala meliputi tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Dan pada tulang bagian muka itu terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang kedua yaitu tulang badan. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang belakang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Susunan tulang belakang memiliki bentuk melengkung dengan penyusun 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkangan, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang dada tersusun atas tulang pipih yang terdiri dari tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang taju pedang. Dan tulang rusuk memiliki bentuk melengkung, membentuk rongga, sehingga berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Yang ketiga yaitu tulang anggota gerak atau yang sering kita sebut dengan ekstremitas. Tulang anggota gerak berfungsi menjaga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak dibagi menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak atas yaitu tangan dan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Tulang anggota gerak atas atau ekstremitas atas disusun oleh tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Dan pada tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas bawah disusun oleh tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Saya Putu
Sandra Dewi, nomor absen 26. Di sini saya akan membahas jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, dan yang keempat tulang tak beraturan. Yang pertama, tulang pipa. Berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulang bulat. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama epifisis, bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Yang kedua ada metafisis, berada di antara epifisis dan diafisis. Yang ketiga ada diafisis, bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga yang berisi sumsum kuning dan lemak. Contoh tulang pipa, misalnya pada tulang lengan atas, ruas-ruas tulang jari, dan tulang paha. Yang kedua ada tulang pipih, berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompak dan tulang spons yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam tulang pipih terdapat sumsum merah sebagai tempat pembentukan sel-sel merah dan putih. Contoh tulang pipih yaitu pada tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Yang ketiga, ada tulang pendek, memiliki bentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya tulang pada pergelangan tangan, telapak tangan, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang keempat, tulang tak beraturan terdapat pada beberapa tulang tengkorak, misalnya tulang wajah, rahang, dan hidung. Saya Niwayan Devaranasari, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Selanjutnya, jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan, kartilago, dan tulang keras atau osteon. Yang pertama ada tulang rawan, kartilago. Tulang rawan tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, sel tulang rawan, kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna. Tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Jenis-jenis tulang rawan berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan kolagen, terdapat pada bronkiolus. Yang kedua, tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiruan, terdapat pada ujung tulang rusuk dan permukaan tulang persendian. Dan yang terakhir, tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, ada tulang keras atau osteon atau tulang sejati, merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh sel tulang osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli. Jenis-jenis tulang keras berdasarkan ada atau tidaknya rongga di dalamnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tulang kompak atau tulang padat. Terdapat sistem Havertz mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contoh bagian di diafisis tulang pipa. Yang kedua, tulang spon atau bunga karang. Tidak terdapat sistem Havertz, mengandung sumsum tulang dan sel lemak. Contoh bagian epifisis tulang pipa. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kandari, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pembentukan tulang. Selanjutnya ada osifikasi. Osifikasi merupakan proses pembentukan tulang yang bermula saat embrio dalam kandungan, yaitu dimulai dari terbentuknya tulang rawan hialin, kemudian terbentuk pusat osifikasi primer pada bagian tengah tulang yang banyak berisi osteoblast, membentuk osteosit. Pertumbuhan ini berlangsung saat embrio berumur 9 minggu. Selanjutnya, osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Havertz mengandung banyak pembuluh darah dan serabut syaraf yang nantinya membentuk tulang spons. Kondisi ini terjadi saat embrio berumur 3 bulan. Setelah bayi lahir, di sekitar osteosit
dibentuk matriks tulang dari senyawa protein mengandung kalsium dan fosfor yang akan membuat tulang mulai mengeras. Pembentukan pusat osifikasi sekunder mulai muncul pada saat epifisis pada bagian diafisis yang membuat pembuluh darah semakin berkembang dan rongga medula terbentuk. Selanjutnya, terjadi osifikasi bagian dari epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons. Sedangkan matriks tulang menjadi padat dan rapat akan membentuk tulang keras atau tulang kompak. Pertumbuhan ini terjadi dari anak-anak hingga dewasa. Setelah proses osifikasi dalam tulang sejati dilengkapi oleh bagian-bagian berikut. Osteoblast, sel-sel tulang muda. Osteosit, yaitu sel-sel tulang keras. Dan osteoklas, yaitu sel-sel pemecah tulang yang berasal dari sel induk sumsum tulang.